Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Miftahul Akhyar, Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, yang kami hormati dan saya muliakan semua kiai-kiai yang ada di jajaran Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, wabil khusus semua kiai ulama yang membela nasab Ba'alawi yang saya banggakan dan saya kagumi. Tanpa mengurangi rasa kehormatan saya, izinkan saya menyampaikan pendapat tentang kekeliruan, tentang kesalahpahaman, tentang kengototan panjenengan semuanya, di mana mestinya panjenengan sedoyo panjenengan semuanya itu ikut meluruskan sejarah Islam di Nusantara, sejarah perjuangan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sejarah Wali Songo, dan bahkan pelurusan nilai-nilai ajaran Islam yang akhir-akhir ini banyak berseliweran disampaikan kesesatannya melalui cerita-cerita khurafat oleh para habib. Untuk yang pertama soal nasab, mohon maaf, ucapan-ucapan panjenengan, kalimat-kalimat panjenengan itu bukan menyelesaikan persoalan nasab, tetapi justru membuat para habib Ba'alawi makin kurang ajar di Indonesia. Mereka tidak menyadari kekeliruannya, mereka tidak menyadari akan kejahatannya, mereka tidak menyadari akan kebohongannya, mereka tidak menyadari akan kepalsuannya, karena pembelaan sampean-sampean semuanya itu, kini Habib makin kurang ajar dan makin berani menantang-nantang, bahkan ingin menyerang. Ada pula yang ingin membunuh Kiai Nusantara. Maka jika ini terjadi, maka mohon maaf, panjenengan semuanya ikut bertanggung jawab. Bukan hanya soal pertanggungjawaban atas kejahatannya, tetapi panjenengan sampean semuanya juga ikut bertanggung jawab, karena berarti membela, mengakui, mendukung kejahatan yang dilakukan oleh Ba'alawi dan para habib di Indonesia. Panjenengan hanya berdalil katanya nasab Ba'alawi itu sahih, kata panjenengan, dan panjenengan itu cuma menyampaikan sahih menurut saya, karena saya mengikuti apa yang dikatakan oleh guru saya atau ulama yang menulis dalam sebuah kitab. Padahal mereka menulis dalam kitab ketika ditelusuri, ketika dirunut, ketika digali, sama sekali mereka tidak berdasar. Mereka hanya berhusnudzon bahwa Habib itu adalah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang dasarnya cuma katanya husnudzon itu mesti batal ketika bukti sudah diketemukan. Para kiai yang saya hormati dan saya muliakan, kalau melihat, membaca apa yang ditulis oleh Al-Imam
Al-Fakhrur Razi dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib, di mana i'tiqad, keyakinan, husnudzon itu harus berdasarkan dalil. Jadi panjenengan menguatkan, mengesahkan nasab Ba'alawi itu bukan karena dalil, tetapi karena katanya. Kata Imam Al-Fakhrur Razi, hal-hal yang berkait dengan keyakinan, dengan situasi hati kepercayaan, itu ada 4 macam. Yang pertama, al-i'tiqadul al-mutabiq al-mustafad minad dalil. Yang pertama, kepercayaan, keyakinan yang cocok dengan ajaran agama, yang cocok dengan syariat, yang cocok dengan ajaran, dan itu didasarkan pada dalil. Maka yang model kayak begini ini disebut ilmu. Jika panjenengan meyakini kalau nasab Ba'alawi itu cocok, benar sesuai dengan ajaran agama, dan kecocokan, keselarasan, kebenaran dengan ajaran agama itu didasarkan pada dalil, maka itu namanya ilmu. Jadi kalau panjenengan yakin, percaya nasabnya Ba'alawi itu sahih, cocok, selaras, maka tunjukkan kepada kami mana dalilnya. Mana dalilnya? Itu namanya orang yang berilmu. Kalau tidak punya dalil, bukan berilmu, tetapi masuk yang kedua, yaitu al-i'tiqadul mutabiq la al-mustafad anid dalil. Bisa saja keyakinan sampean itu meyakini nasabnya Ba'alawi itu sesuai menurut keyakinan panjenengan, menurut kepercayaan panjenengan itu cocok, pas. Tetapi kalau sampean tidak punya dalil, maka sampean itu dinamakan muqallid atau orang yang taklid. Jadi apa yang saya sampaikan, bahwa i'tiqad yang benar tidak bertentangan dengan ajaran agama, sesuai dengan agama, jika tidak didasari dengan ilmu, dalil, maka itu namanya taklid. Dan sampean itu adalah orang-orang yang taklid. Orang sekelas panjenengan itu mestinya tidak lagi taklid membabi buta. Itu taklid. Yang ketiga, al-i'tiqad al-mutabiq kepercayaan. Yang ketiga, saya ulang. Yang ketiga, al-i'tiqad al-ghairil mutabiq fahuwa al-jahlu. Keyakinan, kepercayaan yang tidak cocok dengan agama, tidak cocok secara logika, itu namanya al-jahlu, bodoh. Jadi kalau yang kedua sampean disebut taklid, karena keyakinan sampean cocok,
Tapi yang ketiga ini, sampean akan disebut bodoh. Karena sampean punya keyakinan, di mana keyakinan itu bertolak belakang, tidak cocok sama sekali dengan fakta dan data. Bukankah sampean ketika diminta dari mana sampean tahu kalau ulama-ulama itu mengesahkan sahihnya nasab Ba'alawi? Sampean cuma ngomong, kata guru saya, kata kitab ini, dan kitab ini itu baru ditulis belakangan. Rujukannya kemana? Itu saja sampean disebut taklid, membabi buta. Nah, ini sampean yakin tanpa dasar dan tidak cocok, maka disebut jahil. Kebodohan. Meyakini sesuatu tidak cocok, bertolak belakang. Bukankah sampean sudah membaca jejak sejarah, catatan-catatan, penjelasan, peninggalan-peninggalannya? Tidak ada sama sekali yang menunjukkan, membuktikan kalau Ubaidillah datuknya Ba'alawi itu ada. Berarti golongan ketiga, al-jahl. Yang keempat, al-i'tiqad khuluwun andalika as-salasah, antilka as-salasah. Keyakinan cuma yakin doang, tapi gelambiar kemana-mana, sama sekali hanya yakin doang. Itu namanya jahil murakkab, jahil yang berpangkat. Di sini maka kepada para muhibbin, para pengagum Habib, yang selalu menyebut-nyebut kiai ini mengesahkan, kiai itu mengesahkan, ulama ini mengesahkan, syekh ini mengesahkan. Sekali lagi, tunjukkan dalil bukti. Ucapan saja tidak ada rujukannya. Bagaimana kalau dinalar dengan menggunakan ilmu hadis? Ilmu hadis itu harus jelas riwayatnya. Ketika sampean tidak bisa menyebutkan riwayatnya, bayangkan 650 tahun tidak ada riwayat dari ABC sampai kepada sumber utamanya. Itu artinya secara ilmiah, ilmu hadis, pengesahan panjenengan itu tidak lebih dari sampah kotoran yang tidak bisa dipercaya sama sekali. Dan karena itu, untuk membuktikan, satu-satunya jalan adalah kajian genetika. Karena genetika itu adalah catatan Allah yang tidak mungkin terhapuskan oleh siapapun. Maka jangan lagi ngeles-ngeles lagi, tes DNA itu haram. Saya khawatir panjenengan-panjenengan yang alim al-alama dalam ilmu agama akan dikelecei oleh anak muda karena nasab ini bukan semata ilmu agama, tapi ilmu dunia. Dan ilmu dunia wajib dibuktikan, wajib diketemukan faktanya. Tanpa itu, akal manapun tidak akan pernah bisa menerima. Lagian saudara-saudara sekalian, perlu saya sampaikan. Ketika ada seorang murid menanyakan sesuatu yang berkaitan dengan urusan dunia dan minta bukti, mohon maaf, ini bukan masalah su'ul adab, tapi masalah mencari kebenaran. Jangankan soal dunia, soal akhirat pun seorang murid boleh berbeda dengan kiainya, boleh berbeda dengan gurunya. Ketika muridnya bisa menemukan dalil yang lebih kuat daripada dalil yang diketemukan oleh gurunya.
Dan karena itu maka ada terjadi madhab. Imam Syafi'i bukan berarti su'ul adab ketika berbeda pendapat dengan Imam Malik. Apa yang disampaikan oleh Imam Malik benar menurut Imam Syafi'i. Tetapi Imam Syafi'i menemukan sebuah dalil yang lebih kuat. Sehingga Imam Syafi'i bisa berbeda dengan gurunya. Kemudian murid-muridnya, macam kita mengikuti Imam Syafi'i. Kenapa tidak mengikuti Imam Malik? Karena murid-murid bisa mencerna dan bisa melogikakan. Maka jika sampean tidak mengikuti perkembangan ilmu yang terbaru, maka saya khawatir anak-anak muda, generasi muda akan melecehkan ketika sampean ngotot dengan kealiman sampean tentang agama, tetapi dalam urusan yang lain kalian maaf panjenengan tidak mengikuti ilmu terkini. Semoga ini ada manfaatnya, dan mohon maaf, ini bukan masalah su'ul adab, tetapi masalah mencari kebenaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.